karena pemimpin merupakan tokoh sentral yang terbuka pada berbagai perbedaan dan inovasi yang akan berpengaruh pada perkembangan dan kemajuan kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Dudung Toa Insight Broadcast. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Apakah kalian pernah merasa ingin melarikan diri dari kesibukan sehari-hari dan tenggelam di dunia yang berbeda? Nah, kalian berada di tempat yang tepat. Kali ini kita akan memulai sebuah perjalanan melalui cerita yang tidak hanya akan memikat imajinasi, tetapi juga membuka wawasan dan mungkin mengubah cara kita melihat dunia. Jadi siapkan telinga dan hati kalian, karena cerita ini bukan sekedar cerita biasa. Ini adalah perjalanan penuh emosi, kejutan, dan inspirasi yang mungkin belum pernah kalian alami sebelumnya. Apakah kalian sudah siap? Pada episode kali ini, saya akan membacakan sebuah buku pilihan yang membahas tentang kepemimpinan. Berjudul Kepemimpinan yang Efektif, karya Hadari Nawawi dan M. Matiri Hadari, yang diterbitkan oleh Gajah Mada University Press. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung kembali ke buku. Bab 1. Pendahuluan. Bumi merupakan tempat tinggal manusia yang terbaik. Tidak terbilang jumlahnya manusia yang telah, sedang, dan akan menjadi penghuni bumi. Semua manusia yang memeluk agama yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa percaya bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam dan istrinya, Hawa. Dengan demikian, berarti sejak awal kehidupan manusia di muka bumi ini, kehidupannya adalah dijalankan dalam bentuk kebersamaan, yang pada masa-masa berikutnya juga dilaksanakan oleh anak dan cucu Nabi Adam dan Hawa, yang seperti dikatakannya tadi, sudah tidak terbilang jumlahnya hingga abad modern sekarang ini. Demikianlah kenyataan setelah berlalu berjuta-juta tahun atau ribuan abad lamanya. Selalu terlihat bermiliaran jumlahnya manusia yang hidup di dalam satu kurung waktu tertentu. Manusia harus mewujudkan kehidupannya bersama sesuai dengan tempat atau wilayah domisili masing-masing. Keharusan itu bukan sekedar manifestasi hakikat kemanusiaannya sebagai makhluk hidup sosial, tetapi juga merupakan kebutuhan untuk dapat hidup secara manusiawi. Hakikat sosial yang dimiliki oleh setiap manusia mendorongnya untuk saling mendekat satu dengan yang lain, sehingga terjadi pergaulan yang berbentuk kelompok hidup atau masyarakat. Kelompok itu ada yang kecil dan ada yang besar, baik bersifat informal maupun formal. Di samping itu, pergaulan juga terbentuk karena manusia secara individual harus berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, yang banyak diantaranya tidak dapat diperoleh hanya dengan mengandalkan usahanya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang banyak jenisnya dan setiap jenis bersifat variasi antar setiap individu, diperlukan usaha untuk saling membantu satu dengan yang lain. Dengan demikian, terjadilah pergaulan yang didasari oleh kebutuhan manusiawi yang bersifat saling ketergantungan antar individu di lingkungan atau suatu masyarakat.
Di dalam masyarakat, setiap manusia sebagai individu dan makhluk sosial mewujudkan kehidupannya sebagai usaha mengaktualisasikan atau merealisasikan dirinya untuk menemukan dan mengembangkan jati dirinya masing-masing. Untuk itu, bagi setiap individu diperlukan berbagai bantuan atau kerjasama dari individu yang lain. Aktualisasi atau realisasi diri itu dilakukan bukan untuk menjadi sama dengan orang lain, tetapi justru untuk menjadi pribadi dengan identitas atau jati diri yang berbeda dengan yang lain. Perbedaan individu merupakan kondisi kodrati yang tidak boleh dan tidak dapat dihilangkan. Setiap upaya menghilangkan dan meniadakan berarti mengingkari kodrat manusia yang justru tidak manusiawi dan akan menimbulkan berbagai masalah. Dengan demikian, berarti setiap individu sebagai pribadi mempunyai hak asasi dalam mengaktualisasi atau merealisasikan dirinya. Apabila hak asasi individu ditekan atau diperas dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan timbul ekses yang cenderung tidak menguntungkan. Sebaliknya, hak asasi bukan untuk dipergunakan secara semena-mena, berupa kebebasan yang tidak terkendali, sehingga individu satu dapat dirugikan oleh individu yang lain. Dalam keadaan seperti itulah, maka manusia berusaha mengatur kebersamaannya, baik dalam bentuk kelompok kecil maupun besar. Pengaturan itu di satu pihak bermaksud untuk melindungi hak asasi setiap individu. Sedang di pihak yang lain, pengaturan itu bermaksud untuk membatasi penggunaan hak asasi dan usaha aktualisasi diri secara individual yang dapat merugikan individu yang lain. Untuk mengendalikan kehidupan kelompok dan bahkan kehidupan bermasyarakat dalam arti luas, selalu diperlukan seorang atau lebih yang menjadi pemimpin. Dalam kenyataannya, bahwa perbedaan individual yang tidak dapat dan tidak boleh dihilangkan itu mengakibatkan di dalam setiap kelompok terhimpun sejumlah orang atau individu yang berbeda satu dengan yang lain. Manusia sebagai individu itu berbeda-beda sifatnya dan kepribadiannya, latar belakang kehidupannya, jenis kelaminnya, kebutuhan-kebutuhannya, kemampuan dan status sosial ekonominya, tingkat kecerdasan, dan bakat serta keterampilan, dan sebagainya. Dalam suatu kelompok, setiap individu yang memiliki kelebihan dapat membantu individu yang lain dalam satu atau lebih aspek yang berbeda antara satu dengan yang lain. Untuk itulah, dalam kehidupan suatu kelompok, dengan atau tanpa bantuan pemimpin, perlu diwujudkan hubungan manusiawi yang efektif. Hubungan itu tidak berarti sekedar saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain, tetapi juga berupa kesediaan dan kemampuan untuk saling menghormati dan saling menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya, mampu menjalin kerjasama, sehingga menghasilkan kehidupan yang saling isi-mengisi dan tunjang-menunjang dalam suasana kesatuan dan persatuan sebagai suatu kelompok, baik besar maupun kecil. Manusia yang tidak sama satu dengan yang lain itu, yang masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan dalam kelompok atau organisasinya, perlu membina kebersamaan dengan mengikuti pengendalian dari pimpinannya. Dengan pengendalian itu, perbedaan keinginan, kehendak, kemauan, pikiran, perasaan, pendapat, kebutuhan, sifat, tingkah laku, dan lain-lain dipertemukan untuk digerakkan ke arah yang sama. Dengan demikian, berarti di dalam setiap kelompok atau organisasi, perbedaan individual dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang sama sebagai kegiatan kepemimpinan.
Dari sisi lain, kelompok atau organisasi dapat pula terbentuk karena kesamaan sejumlah individu atau merasa memiliki kepentingan yang sama pula. Dengan berhimpun di dalam suatu kelompok, kesamaan dan kepentingan yang sama itu akan lebih mudah diwujudkan dibandingkan jika perwujudannya dilakukan secara individual. Misalnya kesamaan agama, ideologi, pekerjaan, suku, profesi, minat, atau hobi, dan lain-lain, memberikan motivasi pada sejumlah orang untuk membentuk kelompok atau organisasi. Di dalam kelompok itu muncul seorang atau lebih sebagai pemimpin, karena memiliki kelebihan berupa kemampuan kepemimpinan. Kelompok-kelompok seperti itu menyusun sendiri posisi jabatan kepemimpinan di lingkungannya, sesuai dengan keperluan dan kondisi masing-masing. Dalam kenyataannya, mungkin saja kelompok yang satu mencontoh kelompok yang lain, sehingga banyak ditemui kesamaan. Berbeda dengan kelompok atau organisasi seperti yang tadi. Dalam kehidupan bermasyarakat, ternyata ada kelompok yang memiliki struktur dengan menetapkan beberapa jabatan pimpinan yang relatif bersifat permanen. Para pimpinan dalam organisasi seperti itu diangkat oleh suatu kekuasaan yang dapat berasal dari dalam atau luar. Kekuasaan yang mengangkat seseorang untuk menjalankan fungsi kepemimpinan itu melimpahkan kewenangan kepada orang yang bersangkutan untuk menggerakkan, mengendalikan orang-orang di dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, pengangkatan seorang menteri, direktur jenderal, rektor, dekan, komandan di lingkungan militer, kepala kantor, gubernur, bupati, atau wali kota, kepala sekolah, dan lain-lain. Dalam keadaan seperti itu berarti kualitas seorang sebagai seorang pemimpin yang berkewajiban menjalankan kepemimpinannya masih sangat tergantung pada kemampuannya dalam mewujudkan fungsi-fungsi kepemimpinan. Selanjutnya, banyak pula ditemui kenyataan bahwa karena suatu kondisi tertentu, seseorang dapat menolak dari keharusannya menjalankan kepemimpinan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendakinya. Seseorang yang karena menikah akan berada dalam kondisi sebagai pemimpin keluarga, terutama apabila mempunyai sejumlah anak, sehingga keluarganya menjadi organisasi terkecil di dalam masyarakatnya. Kondisi lain terlihat pada para pemuka agama yang oleh masyarakat di sekitarnya diminta atau tidak ditempatkan sebagai pemimpin, yang diharapkan mampu menjalankan kepemimpinan. Dari uraian-uraian tadi, terlihat jelas betapa pentingnya kedudukan seorang yang memperoleh peluang menjadi pemimpin. Peluang itu selalu mungkin terjadi pada setiap orang dalam lingkup masing-masing, yang mungkin saja harus dilakukan di lingkungan, organisasi atau kelompok besar, ataupun kelompok kecil seperti sebuah keluarga. Oleh karena peluang tersebut dapat terjadi pada setiap individu, berarti setiap pemimpin berkewajiban membantu anggota atau kelompoknya dalam mengembangkan kemampuan memimpin. Usaha mempersiapkan calon pemimpin itu sangat penting, karena pada suatu saat yang pasti tiba, seseorang pemimpin harus bersedia diganti, baik dimaui maupun tidak dimauinya. Regenerasi dalam kepemimpinan pasti terjadi, disukai atau tidak disukai oleh yang akan diganti atau menggantikan. Proses yang tidak dapat dielakkan itu mengharuskan setiap pemimpin melakukan usaha pengkaderan berupa usaha mempersiapkan diri dan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pengganti.
Pemimpin pengganti yang telah dipersiapkan akan lebih besar kemungkinannya untuk mampu menjalankan kepemimpinan secara efektif di lingkungan organisasi atau kelompoknya. Efektivitas kepemimpinan dapat diukur dengan menggunakan tolok ukur yang sesuai dengan jenis dan sifat kelompok yang dipimpin. Tolok ukur yang berbeda itu sebenarnya bersumber dari tolak ukur, yakni tujuan kelompok atau organisasi. Namun, karena sifat dan jenis organisasi berbeda satu dengan yang lain, maka tujuannya pun berbeda pula. Pemimpin yang mampu menggerakkan anggotanya untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasinya, untuk sementara dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan yang efektif. Dalam kenyataannya, efektivitas itu masih dipengaruhi oleh faktor yang lain, seperti faktor waktu, faktor sumber yang dipergunakan, faktor produktivitas yang dicapai. Misalnya, efektivitas kepemimpinan dalam kelompok badan usaha yang disebut perusahaan, tolak ukurnya berbeda dengan kelompok berupa instansi di bidang pemerintahan. Kedua tolak ukur itu berbeda pula dengan tolak ukur yang berlaku dalam menilai efektivitas kepemimpinan di lingkungan organisasi volunteer. Berikut selanjutnya, tingkat efektivitas kepemimpinan itu bukan ditentukan oleh seorang atau beberapa orang pemimpin saja. Efektivitas itu justru merupakan hasil bersama antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin tidak akan mampu berbuat banyak tanpa partisipasi orang-orang yang dipimpinnya. Sebaliknya, orang-orang yang dipimpin tidak akan efektif menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa pengendalian, pengarahan, dan kerjasama dengan pemimpin. Faktor-faktor partisipasi ini sangat menentukan dalam kepemimpinan, sehingga semakin aktif orang-orang yang dipimpin dalam berpartisipasi, maka semakin dinamis kehidupan kelompok atau organisasi. Partisipasi dalam berpikir memecahkan masalah-masalah kelompok perlu digalakkan agar kepemimpinan berlangsung efektif. Partisipasi dalam mewujudkan keputusan menjadi kegiatan perlu dibina dan kembangkan, sehingga tujuan kelompok dapat dicapai secara maksimal. Dalam partisipasi itu pula lah berkembang kreativitas dan inisiatif yang menjadikan kelompok menjadi dinamis, karena pemimpin merupakan tokoh sentral yang terbuka pada berbagai perbedaan dan inovasi yang akan berpengaruh pada perkembangan dan kemajuan kelompok. Usaha mewujudkan partisipasi anggota kelompok atau organisasi pada dasarnya tergantung pada kemampuan mewujudkan atau membina hubungan manusiawi yang efektif. Hubungan seperti itu merupakan peluang bagi para anggota untuk mengkomunikasikan hasil berpikir antara para pemimpin atau dengan anggota dan antar para anggota. Dalam hubungan manusiawi yang efektif itu, setiap pemimpin memperoleh kesempatan dalam menggali kreativitas dan inisiatif yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan dan mengembangkan kelompok atau organisasi. Dari uraian-uraian tadi jelas bahwa seorang pemimpin sebagai individu merupakan suatu kepribadian yang berhadapan dengan sejumlah individu lainnya yang masing-masing juga merupakan kepribadian. Dalam keadaan seperti itu, seorang pemimpin harus memahami setiap kepribadian secara pasti berbeda dengan kepribadian sendiri. Pemimpin sebagai suatu kepribadian memiliki motivasi yang tidak sama dengan motivasi anggota kelompoknya, baik mewujudkan kehendak untuk bergabung atau bersatu dalam suatu kelompok maupun memaksimalkan kegiatan
yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam kenyataannya, para pemimpin merupakan pribadi sentral yang sangat besar pengaruhnya terhadap anggota organisasi, yang terlihat dalam sikap perilakunya pada waktu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, kepemimpinan yang efektif sangat dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin. Untuk itu, setiap pemimpin perlu memiliki aspek-aspek kepribadian yang dapat menunjang usahanya mewujudkan hubungan manusiawi yang efektif dengan orang lain, terutama anggota organisasinya. Dalam melaksanakan hubungannya itu, akan terlihat pola-pola kepemimpinan yang dijalankan seorang pemimpin. Sehubungan dengan itu, apabila kepemimpinan dipilah-pilah dengan diidentifikasi secara teoritis, maka akan ditemukan berbagai tipe kepemimpinan. Setiap tipe kepemimpinan memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang dominan yang berbeda, meskipun tidak berarti sama sekali tidak memiliki ciri-ciri tipe kepemimpinan yang lain. Oleh karena itu, dalam praktik sulit untuk menemukan perwujudan suatu tipe kepemimpinan secara murni. Namun, kecenderungan karakteristik mana yang dominan akan menjadi petunjuk dalam menetapkan tipe kepemimpinan yang dilaksanakan seseorang. Setiap tipe kepemimpinan merupakan perwujudan dari satu atau lebih fungsi kepemimpinan, sebagaimana dikemukakan tadi. Sangat erat hubungannya dengan kepribadian pemimpin. Uraian-uraian tadi menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan masalah manusia yang bersifat unik. Masalah itu tidak sekedar menyentuh kehidupan manusia sebagai individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, setiap proses kepemimpinan dalam keunikannya bernilai manusiawi. Pemimpin adalah manusia, dan orang yang dipimpin pun manusia juga. Dalam keadaan seperti itu, bila mana proses kepemimpinan dilaksanakan secara tidak manusiawi, maka berbagai masalah akan terjadi, yang berakibat prosesnya berlangsung tidak efektif. Pemimpin sebagai manusia tidak dapat lepas dari berbagai kelemahan yang membatasi pelaksanaan kepemimpinannya. Dengan kata lain, pemimpin dibatasi oleh kodratnya sebagai manusia karena diciptakan dengan berbagai kelemahan dan kekurangan, baik secara fisik maupun psikologis. Di samping itu, kepemimpinan sebagai proses atau rangkaian kegiatan manusia akan menghasilkan suatu mekanisme, prosedur, dan pola administrasi bagi setiap organisasi. Hasil kegiatan manusia itu bukanlah suatu yang sempurna dan selalu dapat ditemukan kelemahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, proses kepemimpinan selalu juga berhadapan dengan keterbatasan yang bersifat administratif. Pemimpin tidak boleh bertindak sekehendak hatinya karena cenderung menjadi tidak efektif. Kemampuan melaksanakan kepemimpinan sesuai dengan batas-batas yang berlaku dalam kehidupan berorganisasi yang bersifat dan bernilai administratif akan menjadi faktor yang menunjang berlangsungnya proses kepemimpinan yang efektif. Keterbatasan dalam berperilaku yang bersifat manusiawi dan administratif tersebut kerap kali dapat menimbulkan pertentangan atau konflik-konflik antar pemimpin dengan orang yang dipimpin. Konflik-konflik tersebut bukan saja mempersulit usaha mewujudkan kerjasama untuk mencapai tujuan, akan tetapi juga menjadi penghambat pelaksanaan kepemimpinan. Oleh karena itu, di setiap pemimpin harus berusaha agar tidak menjadi sumber konflik. Sebagai salah satu cara mencegah terjadinya konflik-konflik yang dapat mengakibatkan kepemimpinannya menjadi tidak efektif. Usaha mencegah terjadinya pertentangan dan konflik jauh lebih baik daripada harus mengatasinya setelah terjadi.
Dalam kenyataannya, sumber konflik dapat datang dari anggota dan bahkan juga dari luar kelompok atau organisasi. Sehubungan dengan itu, bila mana konflik telah terjadi, seorang pemimpin harus berusaha mengidentifikasi dan mengendalikannya agar tidak merugikan dalam proses kepemimpinannya. Dan itulah akhir dari perjalanan kita di episode kali ini. Semoga cerita dan pembahasan tadi tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan perspektif baru dan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman atau keluarga kalian yang mungkin bisa mendapatkan manfaat darinya. Kalau kalian punya pertanyaan, komentar, atau bahkan ide untuk episode berikutnya, jangan ragu untuk menyampaikan melalui kolom komentar atau bisa juga melalui akun Instagram saya @usamazaid17. Kami selalu senang mendengar dari kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan menjelajahi topik yang tak kalah menarik. Hingga saat itu, jaga kesehatan kalian, tetap semangat, jangan berhenti belajar dari setiap cerita yang kalian dengar. Aku, Dudung Toa, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan hari kalian.